Forum Perangkat Daerah tahun 2025 digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bapeda, Mimika pada Kamis, 20 Maret 2025, di kantor baru Bapeda Mimika yang dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Setda, Mimika, Ananias Faot dan dihadiri para pimpinan OPD, Kepala Distrik dan pejabat lainnya serta Wakil Ketua Sementara DPRK Mimika, Asri Akas. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Forum Perangkat Daerah menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan prioritas program pembangunan di tahun 2026 mendatang. Ditambahkannya, Forum Perangkat Daerah menjadi wadah bagi pelaku pembangunan untuk merumuskan dan mensinergikan program lepas musrenbang yang bermuara pada rencana kerja pembangunan kabupaten maupun program nasional. Dalam perencanaan beberapa waktu yang lalu telah kita sepakati bersama bahwa untuk merumuskan rencana, kegiatan, dan program dari setiap OPD bahkan distrik, ini harus ada sinergitas. Sehingga di saat kita menyampaikan laporan itu, tidak ada istilah bahwa latihan lain, main lain. Tetapi semua bersinergi. Sehingga laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat itu satu. Ada sesuatu yang belum sinkron terkait dengan perencanaan, sehingga ini menjadi penegasan untuk kita. Kebetulan dalam forum ini kita bisa saling bersinergi untuk menyamakan satu pemahaman persepsi, sehingga kegiatan yang dilakukan, program yang dilakukan oleh OPD itu berkaitan, bertalian dengan apa yang menjadi tujuan dan output pemerintah daerah. Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling mengatakan, giat Forum OPD menjadi rencana awal pertemuan OPD dan distrik untuk mengevaluasi usulan dari musrenbang tingkat distrik oleh 18 distrik sekabupaten Mimika. Keseluruhan program yang diusulkan harus sesuai dengan visi dan misi kepala daerah definitif serta asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagian dari tahapan penyusunan RKPD kita. Nah, ini salah satu wadah penting di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, terutama tahun depan, di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Mimika. Ini adalah visi misi, arah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah kita. Artinya bahwa ada visi dan ada misi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029. Nah, tahun ini kita sudah di tahun pertama RPJMD. Tahun 2026 nanti kita masuk di tahun yang kedua. Nah, kita perlu cermati bersama apa yang menjadi visi dan misi. Saya tidak ucapkan, silakan dibaca. Dan di beberapa area juga kami menyiapkan pamflet yang menyangkut tentang asta-cita, bahkan ranwal visi misi. Kenapa masih ranwal RPJMD? Karena Bupati definitif kita belum dilantik. Dan tujuannya sebagai wadah untuk kita menerjemahkan apa sih visi dan misi dari pimpinan kita ke depan. Itu menyangkut program dan kegiatan yang konkret. Sarana apa yang kita butuhkan untuk mencapai visi misi itu? Itu tentu perlu proses perencanaan, perlu kebijakan, perlu strategi untuk sampai ke situ. Kita sudah sering berada di lapangan, kita menerima masukan dari publik, itu menjadi pertimbangan bagi kita untuk menyusun suatu perencanaan. Hari ini juga, inti kegiatan hari ini adalah menyelaraskan, harmonisasi program dan kegiatan antar OPD supaya lebih efektif, efisien, tidak ada tumpang tindih, tetapi harus tepat. Nah, tugas kita masing-masing pimpinan OPD untuk menerjemahkan visi misi pimpinan daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentu bertahap dalam arti menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan, kebijakan pusat, dan terutama kapasitas anggaran kita. Nah, di sistem kita, untungnya di sistem kita sudah bisa petakan itu. Jadi akan muncul dengan sendirinya OPD-OPD mana yang sudah
merencanakan anggaran untuk intervensi urusan stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, dan SPM. Saya tidak uraikan satu persatu, itu cukup besar anggaran yang dibutuhkan untuk membereskan masalah-masalah di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap bahwa yang menjadi program unggulan atau program pendukung untuk pencapaian target kita bisa jalankan dengan baik. Nah, sebagai informasi bahwa tahun 2024 kita mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dan kota terinovatif wilayah Papua. Ya. Selain itu diserahkan sendiri oleh Menteri Mendagri. Kita juga sebagai kabupaten dalam peningkatan nilai indeks inovasi daerah tertinggi se-Indonesia. Ya, kita boleh berbangga, tetapi PR kita banyak. Nah, ini kenapa kita dapat penghargaan? Karena ternyata sebenarnya kita, pimpinan OPD dengan staf dan semua yang ada, kita sudah melakukan banyak hal, banyak sekali inovasi. Banyak hal yang kita lakukan. Hanya tadi seperti disampaikan oleh Pak Asisten, kita kurang tekun untuk mencatat, melaporkan, dan mengisi link-link dari pusat, dari Kemendagri untuk kita dinilai. Itu kita tidak tekun di situ. Nah, ini yang membuat kita setiap kali ada permintaan data dari pusat, kita mulai bacakar lagi dari nol. Padahal kalau kita secara rutin melihat itu, tidak perlu seperti itu. Cepat kita bisa merespon permintaan itu. Jadi untuk inovasi tadi saya sampaikan, skor kita kalau kita ingat dulu di 2 tahun yang lalu, skor kita dulu di 2,1, kurang inovatif. Dan kita melonjak naik ke angka 45,24, itu sangat inovatif. Yang menilai ini banyak kementerian, akademisi di pusat. Nah, itu kita boleh berbangga. Tetapi teman-teman Pamong Inovasi, karena sebagian besar kasubag program yang hadir di sini adalah merangkap Pamong Inovasi, ada 135 orang. Kita konsen menyiapkan epiden dan melaporkan data-data kita ke Kemendagri. Tim Liputan Papua MCTV.